laut secara terpadu, atau biasa disingkat dengan PWPLT, mulai berkembang sejak 20 tahun terakhir. Negara yang pertama dan mempunyai pengalaman yang cukup panjang adalah Amerika Serikat. Sejak 10 tahun terakhir, Amerika Serikat mulai menyebarkan pengalaman PWPLT-nya secara internasional melalui lembaga USAID atau United States for International Development. Amerika Serikat menjadi pionir dalam membantu perkembangan negara-negara lain untuk mengembangkan PWPLT. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu antara lain: pemerintah harus memahami pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu secara mutlak. Cara kerja dari pengelolaan tersebut adalah harus transparan, partisipasi aktif, demokrasi, menggunakan strategi yang sedang berkembang, dan pendekatan yang secara terpadu, kerja secara tingkat nasional dan lokal, dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk lingkaran, membangun kemampuan untuk pengelolaan tingkat lokal, menggunakan sumber informasi yang terbaik untuk mengambil keputusan. Berikut adalah negara-negara yang mempunyai pengalaman mengenai PWPLT. Yang pertama, ada Jepang. Jepang membangun sistem industri perikanan yang stabil dari sudut pandang pembangunan yang panjang pada tahun 1974. Pemerintah Jepang mengeluarkan Coastal Fisheries Organization and Development Act atau CFODA untuk pengelolaan kegiatan industri perikanan di wilayah pesisir. Hasil dari undang-undang ini antara lain telah berdirinya perusahaan perikanan, penentuan sejumlah lokasi pengelolaan, dan perlindungan kegiatan perikanan pantai. Berikut adalah organisasi pengusaha perikanan pantai. Yang pertama, berjalan selama 7 tahun dengan total anggaran senilai 200 miliar US dollar. Yang kedua, the second dan third venture. Yang ketiga, perjalanan fourth venture sejak 6 tahun dimulai pada tahun 1994 dengan total anggaran sebesar 600 miliar US dollar. Tujuan dari didirikannya the fourth venture antara lain: 1. Memberikan pandangan regional mengenai industri perikanan pantai yang berorientasi pada konservasi, mendirikan organisasi pusat budidaya sumber daya nasional, dan mengembangkan konsep marinovation. Yang kedua adalah negara Thailand. Salah satu pengembangan PWPLT yang kurang tepat di Thailand adalah pembangunan provinsi Sumut Prahan yang terletak di timur Bangkok. Pembangunan tersebut dilakukan pada tahun 1960. Penggalian air tanah yang dilakukan di wilayah timur Bangkok menyebabkan penurunan permukaan air tanah secara cepat dengan nilai 1,2 sampai 3 meter per tahunnya. Kemudian erosi wilayah pesisir. Di Teluk Bangkok terjadi erosi pada tahun 1949 dengan lebih dari 10 km persegi. Selain negara Jepang dan Thailand, terdapat negara lain yaitu Amerika dan Australia. Amerika merupakan negara yang memiliki wilayah pesisir yang luas, salah satunya adalah negara bagian Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii terdiri dari 20 pulau utama, 7 diantaranya berupa karang, termasuk 5 atol. Luas total wilayahnya yaitu 10.434 km2 dan panjang garis pantainya yaitu 1.212 km. Pengelolaan wilayah pesisir Hawaii dipegang oleh Kantor Gubernur Bagian Perencanaan. Program pengelolaannya bekerja sama dan berhubungan dengan Coastal Zone Management atau CGM. Tujuan dari CGM adalah pengembangan sumber daya pariwisata, sumber daya keindahan pemandangan alam, ekosistem pesisir, kegiatan ekonomi, penanggulangan kerusakan pantai, pengembangan pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya yaitu negara Australia. Negara Australia memiliki kondisi sumber daya alam yang berbeda, sehingga perlu dilakukan pengelolaan wilayah pesisir laut secara terpadu. Pengaturan pesisir umumnya dilakukan oleh badan-badan daerah. Namun, pada tahun 1994, dibuat beberapa keputusan penting oleh pemerintah persemakmuran Australia mengenai ide pembangunan berkelanjutan, atau disebut dengan Sustainable Development,
yang diantaranya: 1. Penyediaan dana 3,1 juta dolar Australia untuk jangka waktu 4 tahun. 2. Menghapus kompleks militer di Teluk Jervis di negara bagian New South Wales. 3. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan tahun 1974 merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi bagi berdirinya kompleks militer di Point Wilson, Victoria. 4. Pengembangan rencana strategi nasional pengelolaan air balas. 5. Pelarangan eksplorasi dan penambangan pasir mineral di daerah pelatihan Departemen Pertahanan di Teluk Shoalwater, Queensland. Yang keenam, menyokong suatu program percontohan untuk pengembangan strategi pengelolaan wilayah pesisir di pesisir timur Tasmania. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam masalah pengelolaan wilayah pesisir yaitu: 1. Fungsi ekologis dan sistem pesisir. 2. Perubahan yang ada dalam sistem pesisir atau coastal system berhubungan dengan struktur dan fungsinya. Maka dinamika yang dimiliki merupakan cerminan dari hal tersebut. 3. Batas-batas ekologis sistem pesisir. 4. Kekeliruan dalam mengenali batas-batas akan mengakibatkan kerusakan habitat pesisir secara tak terduga. 5. Pemilihan tanggung jawab legislatif dan administratif. 6. Banyaknya batas-batas hukum untuk setiap sektor menyebabkan manajemen sistem pesisir menjadi sulit. 7. Kebijakan politik yang simpang siur. 8. Adanya skala waktu pada permasalahan pesisir dan pemerintahan membuat waktu yang tersedia untuk bertindak sangat terbatas. 9. Pendekatan strategi untuk permusatan masalah. Laut Tengah. Laut Tengah merupakan laut semi tertutup dengan populasi penduduk pesisir sekitar 130 juta jiwa. Masalah pencemaran laut awalnya ditangani oleh Mediterranean Action Plan atau Rencana Kerja Laut Tengah yang kemudian diganti menjadi Blue Plan yang menekankan pentingnya pengembangan pengelolaan daerah pesisir secara terpadu. Sehingga daerah ini menjadi salah satu daerah yang pertama kali mengadopsi pendekatan regional terkoordinasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan lautnya. Keberhasilan dalam menangani pencemaran pesisir masih sangat terbatas di beberapa daerah saja. Pembatasan atau semi pembatasan daerah-daerah di sekitar pusat kota besar menunjukkan semakin parahnya pencemaran sebagai akibat terlanjutnya pembuangan limbah yang tak terkendali. Akibat pelaksanaan standar kualitas perairan yang lebih ketat dan juga upaya mengurangi sumber pencemaran limbah cair, pantai tempat wisata renang secara umum menjadi lebih baik selama dekade terakhir dan pencemaran mikrobial juga menjadi berkurang. Kesultanan Oman. Kesultanan Oman memiliki rencana pengelolaan wilayah pesisir yang dirancang berdasarkan pembagian regional terhadap seluruh garis pantai. Kesultanan Oman memiliki pembangunan sosial ekonomi yang cepat yang mengakibatkan pertumbuhan kota tanpa memperhatikan daerah-daerah arkeologis, habitat pesisir penting, dan juga menghambat lalu lintas masyarakat menuju pantai pada akhir tahun 1970-an dan juga awal tahun 1980-an. Sehingga pemerintah Oman berkonsultasi dengan IUCN untuk menyusun rencana pengelolaan daerah pesisir yang meliputi pemetaan habitat pesisir dan spesies yang terancam punah, inventarisasi sumber daya alam, penentuan masalah pengelolaan utama yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan, identifikasi lokasi-lokasi yang cocok bagi konservasi dan rekreasi, pengembangan rencana dan pedoman bagi pengelolaan. Rencana pengelolaan wilayah pesisirnya meliputi mengadopsi kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah kritis, kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dan mengidentifikasi badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Namun, rencana ini tidak dapat disebut demikian karena tidak mencakup semua tahapan proses rencana pengelolaan wilayah secara terpadu. Pendekatan yang dilakukan ini lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang diarahkan langsung untuk tujuan konservasi dan preservasi daripada pendekatan terpadu yang diarahkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Selanjutnya adalah negara Sri Lanka. Sri Lanka menyadari akan kebutuhan PWPLT
pada pertengahan tahun 1970-an, terutama sebagai reaksi atas masalah penambangan karang. Meskipun perundang-undangan khusus telah dikeluarkan di bawah Crown Lands Ordinance tahun 1929, Coastal Conservation Division atau CCD berkedudukan di bawah Kementerian Perikanan sekarang, yang selanjutnya mengambil inisiatif dalam pengelolaan wilayah pesisir, namun tetap bekerja sama dengan berbagai badan yang memiliki kegiatan yang mempengaruhi wilayah pesisir. CCD ini telah melakukan berbagai penelitian yang penting, menyiapkan Master Plan of Coastal Erosion Management dan Coastal Zone Management Plan. Pada tahun 1987, CCD telah memberikan 764 perizinan untuk kegiatan pembangunan, seminar-seminar terorganisasi, mengembangkan hubungan dengan badan-badan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan di wilayah pesisir. Yang terakhir adalah Republik Maldives. Republik Maldives menghadapi kesulitan yang sangat beraneka ragam yang timbul akibat adanya penambangan terumbu karang dan juga pencemarannya. Laporan konsultan pada awal tahun 1983 dan 1985 mengusulkan National Environmental Council dan Environment Authority sebagai badan pemerintah. Usulan ini diwujudkan pada tahun 1986. Pemerintah memutuskan pada akhir tahun 1988 untuk memperkuat posisi lingkungan dengan memindahkannya dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Perencanaan dan Lingkungan. Sebuah workshop telah diselenggarakan dan juga dihadiri oleh pejabat pemerintahan senior, wakil-wakil sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. National Environment Council selanjutnya diubah menjadi National Commission for the Protection of the Environment, dengan anggotanya meliputi staf ahli senior dan menteri-menteri dari semua sektor di dalam kementerian. Secara serentak, lembaga ini telah dikembangkan hingga mencakup unit penelitian lingkungan dengan tugas mengumpulkan informasi-informasi lingkungan yang diperlukan untuk tujuan perencanaan. Pada akhir tahun 1990, jadwal pelaksanaan untuk program kerja lebih dikembangkan dan bantuan telah dicari untuk pelaksanaannya. Thank you. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya.